Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang tanda, mengetahui amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidaknya. Itu dikemukakan oleh, pendapat, Syekh Ibnu Athaillah, pengarang, kitab Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadil lisani wahdi qalbi bijahin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Berbicara tentang tanda-tanda amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak, manusia memang tidak bisa mengetahui ya secara pasti apakah amalan atau ibadah kita yang kita kerjakan selama ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ya. Tetapi para ulama kita, ulama-ulama terdahulu kita sudah memberikan informasi, tanda-tandanya. Jadi dikasih tahu nih ciri-cirinya nih. Tandanya itu apa aja kalau misalnya amalan kita itu atau ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, man wajada samarata amaluhu ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli. Barang siapa yang memetik buah dari amalnya ajilan ketika ia masih hidup di dunia, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli. Maka itu adalah menjadi tanda atas amalnya dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mengetahui amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak, kalau selama ini kita menjalankan ibadah, amalan dari kita sejak mukallaf ya, dari umur kita balik sampai hari ini, kira-kira kita sudah memetik belum buah dari amal kita di dunia ya, ajilan ketika berada di dunia, masih hidup di dunia ini nih. Sudah merasakan belum? Ya. Kalau misalnya kita sudah merasakan, wah kayaknya udah mulai ada rasa-rasanya nih. Misalnya beribadah tenang gitu. Nanti dijelaskan di sini ya. Bahwasanya kalau misalnya kita sudah merasakan buahnya dari amal kita ketika hidup di dunia, maka itu sudah menjadi pertanda kalau misalnya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ahmad Zarruq dalam kitabnya yaitu Syarhul Hikam, ya bukan Syarhul Hikam, yang mensyarahkan kitab Hikam, kemudian beliau menulis kitab Asy-Syarikatul Qaumiyah. Beliau membagi lagi nih, apa yang dimaksud samarah di sini atau buah di sini. Buah yang dimaksud di sini adalah al-maslahah fid din wad dunya. Artinya buah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu atau hasil atas apa yang kita kerjakan, ya, buah dari amal kita ya. Buah dari amal kita yang dimaksud di sini adalah al-maslahah fid din wad dunya, yaitu kita merasakan maslahah, kebaikan fid din wad dunya, pada agama kita dan pada kehidupan dunia kita. Nah, itu adalah arti daripada samar di sini atau buah di sini. Kemudian Syekh Ahmad Zarruq juga membagi menjadi 3 yang dimaksud dari buah di sini. Yang pertama adalah qultu samaratul amali ma yansha'u anhu minal fawaidid diniyah wad dunyawiyah. Aku mengatakan buah daripada amal yaitu sesuatu yang tumbuh atau yang berfaedah, bermanfaat minal fawaidid diniyah, yaitu dari manfaat-manfaat kepada agama kita, wad dunyawiyah, dan terhadap dunia kita. Jadi beliau mengatakan salah satu contoh buah yang pertama itu adalah buah daripada amal ya.
yaitu tumbuhnya rasa manfaat di dalam agama kita dan dalam perkara keduniaan kita. Wadzalika yudawwiru ala thalathatin usulil basyarati bizawalil khaufi wal huzni. Dan demikian wadzalika, dan dari demikian yang dikatakan itu meliputi ala thalathatin, meliputi atas 3 hal. Husulil basyarati, ya, husulil bisyarati, yaitu tumbuhnya atau nampaknya kebahagiaan di dalam diri kita, bizawalil khaufi wal huzni, dan hilangnya rasa takut dan huzn, kesedihan di dalam diri kita. Contoh buah yang pertama ini nih yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zarruq tentang yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Buah yang pertama itu adalah munculnya rasa kebahagiaan di dalam diri kita, dengan tanda itu hilangnya rasa takut dan rasa sedih dalam diri kita. Coba kita tanya diri kita, apakah kita sudah merasakan hal yang ini atau belum? Kemudian Syekh Ahmad Zarruq melanjutkan, tanda yang kedua itu adalah, ya, buah dari amal itu yang kedua adalah wal hayatu at-thayyibatu birridha wal qanaah. Yang kedua adalah hidup yang baik, hidup kita berjalan dengan baik, birridha, dengan penuh keridhaan kepada Allah. Artinya tidak ada tuntutan kepada Allah, tidak mengeluh, tidak lain-lainnya. Wal qanaati, dan merasa cukup atas apa yang Allah berikan selama ini. Baik dia dalam keadaan lagi senang maupun keadaan lagi kurang senang, baik dia keadaan lagi banyak rezeki atau dia kekurangan rezeki, ya. Dia merasa cukup dan ridha. Nah, itu tanda buah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wazuhuri sirrul khalafati bitaskhiril kainati anfa'alaha zahiran wa batinan. Yang kemudian buah yang ketiga itu adalah dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zarruq, nampaknya atau munculnya sirrul khalafati, rahasia penguasaan bitaskhiril kainati, atas segala alam raya ini. Wan fa'alaha zahiran wa batinan, dan mempengaruhi akan dirinya secara zahir maupun secara batin. Artinya kalau misalnya orang sudah dikategorikan amalnya itu diterima semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, itu niscaya dia itu akan merasakan buah dari amal itu, yaitu salah satunya yang ketiga ini. Dia mengetahui rahasia alam semesta gitu loh. Ya. Artinya itu semakin dia itu menyadari bahwasanya dirinya itu tidak ada apa-apanya. Tidak berani pokoknya merasa dirinya itu belum apa-apa, bukan siapa-siapa. Seperti itu. Dan dalam yang ketiga ini juga ada hadis yang menerangkan, redaksi hadisnya cukup panjang, yang berisi adalah menceritakan bahwasanya dari sekian banyak sahabat Nabi yang mendapatkan buah daripada amal, sebagian sudah gugur. Artinya ketika ikut di medan perang, kemudian mereka meninggal, sebagian lagi masih hidup gitu. Nah, kalau yang meninggal, ya tentu dia akan mendapatkan buah dari amalnya itu nanti di akhirat, gitu. Tapi untuk yang tidak meninggal atau yang masih hidup, mereka akan merasakan buah daripada amal. Yaitu salah satunya adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Dia mendapatkan buah daripada amalnya atau buah daripada amalnya
bahwasanya amalan dia itu diterima selama hidup di dunia, yaitu dengan tanda apa? Al-halawatul ibadah, yaitu manisnya dalam beribadah. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair itu dikatakan telah mendapatkan buah daripada amalnya dengan tanda manisnya dalam menjalankan ibadah. Itu adalah contoh salah satu sahabat. Tentu banyak sahabat lagi mendapatkan nikmat-nikmat seperti ini. Cuman yang disebutkan dalam hadis ini adalah Mus'ab bin Umair. Nah, dari sekian banyak tanda dari buah daripada amal, itu tinggal kita tanya nih diri kita sendiri nih. Apakah kita sudah merasakan buah yang nomor 1 tadi, yaitu dikatakan tumbuhnya rasa manfaat ya daripada agama kita terhadap agama kita dan terhadap dunia kita. Artinya kita menjalankan amal, kemudian amal kita itu tumbuh ya. Amal kita itu menjadikan manfaat terhadap agama kita dan terhadap dunia kita. Kemudian juga hilangnya atau munculnya rasa bahagia di dalam diri kita dan hilangnya rasa takut dan kesedihan. Nah, itu buah yang pertama. Coba kita tanya diri kita, apakah kita termasuk mendapatkan buah daripada amal kita? Atau yang kedua nih, al-hayatu thayyibah, yaitu mempunyai kehidupan yang baik dengan birridha wal qanaati, dengan penuh keridhaan kepada Allah dan penuh kecukupan atas apa yang Allah berikan. Kita tanya, kita udah merasa cukup belum? Atau masih kurang aja selama ini? Kalau misalnya kita sudah merasa cukup dan ridha atas diri kita dan kehidupan kita, itu berarti kita termasuk golongan orang yang mendapatkan atau merasakan buah daripada amal kita. Insya Allah amal kita diterima selama ini oleh Allah. Atau yang ketiga, ditampakkannya rahasia tentang alam semesta, penguasaan alam semesta, ya, yang akan berpengaruh pada diri kita baik secara zahiran wa batinan, atau secara batin. Ya, artinya yang tadi saya bilang akan semakin memahami gitu bahwasanya menjalankan hidup itu harus yang seperti apa gitu. Jadi dia akan selalu merasa bahwa dirinya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu adalah tanda-tanda amal diterima atau tidak menurut Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, dan yang disyarahkan oleh Syekh Ahmad Zarruq dalam kitab Syirkatul Qaumiyah. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.